warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukawati dari SD Negeri 1 Pagar Alam, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Tanggamus. Pada kali ini, saya akan membuat video tentang pelaksanaan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana saya ditemani bersama rekan saya Bapak Budi Hartawan selaku guru yang akan menjadi objek pengamatan dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Baiklah, langsung saja kita pada kegiatan praobservasi saya. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak, pada pagi ini saya ingin berbincang-bincang tentang persiapan kegiatan observasi di kelas, agar nantinya Bapak lebih siap dan percaya diri saat mempraktekkan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, untuk kegiatan praobservasi kali ini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Pak? Boleh. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan pada saat pembelajaran di kelas, melalui kegiatan menyimak video dan gambar serta bermain game, diharapkan siswa mampu memahami jenis-jenis benda berdasarkan bentuknya, wujudnya, dan sifat dari benda tersebut. Kemudian dengan berdiskusi bersama kelompok, siswa diharapkan mampu mengelompokkan benda sesuai bentuk, wujud, dan sifatnya, baik secara tertulis dalam gambar atau dengan menyebutkan benda-benda tersebut. Nah Pak, untuk area pengembangan, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini apa Pak? Ya. Untuk area pengembangannya yang akan saya gunakan, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama dengan sesama murid dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian siswa memiliki rasa percaya diri dan keberanian saat mempresentasikan hasil diskusi. Berarti modul ajar yang Bapak buat sudah menerapkan KSE ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik Pak. Nah itu tadi area pengembangannya Pak. Kemudian sekarang ke metodenya Pak. Jadi metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu untuk mencapai area pengembangannya bagaimana Pak? Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan diskusi dan presentasi. Oke, itu metodenya apa ya? Ada metode diskusi, kemudian presentasi dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strateginya Pak, gimana Pak untuk memuluskan perjalanan tersebut Pak? Untuk strateginya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Saya juga menggunakan game sebagai simulasi pengetahuan awal siswa. Saya juga mendampingi dan membimbing siswa pada saat diskusi di setiap kelompoknya. Metode yang digunakan yaitu bermain game, mengamati video, diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi siswa. Oke Pak, nah sekarang teknik penilaiannya Pak. Jadi bagaimana teknik penilaian yang Bapak lakukan dalam proses pembelajarannya? Ya. Penilaian yang saya gunakan nanti penilaian formatif berbasis proses bimbing. Ketika awal pembelajaran, siswa saya ajak bermain game tebak benda.
Kemudian saat jalannya diskusi kelompok dan lembar LKPD sesuai tingkat pemahaman siswa. Saya memberikan penilaian observasi pada saat diskusi kelompok dan presentasi, mengamati sikap, perilaku, serta keterlibatan siswa dan bagaimana kinerja siswa atau kerjasama siswa dan kekompakan siswa yang terjalin itu dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Saya nilai juga. Saya juga memberikan penilaian proyek sesuai minat dan gaya belajar siswa. Ada yang suka menulis tadi, ada yang suka menggambar dan menggunting dan menempel. Nah, tujuan pembelajaran kan sudah, area pengembangan juga sudah, metode dan strategi juga sudah dipersiapkan. Sekarang Pak, waktu atau jadwal pelaksanaan. Jadi, kapankah akan Bapak laksanakan? Kemudian harinya di hari apa serta jam keberapa Pak? Untuk jadwal, saya jadwalnya pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 di kelas 2 pada saat jam pertama pembelajaran. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu yang ingin saya bincang-bincangkan dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai jumpa Pak dalam pelaksanaan observasi di hari Selasa ya Pak ya. Semoga sukses. Amin. Tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat terrealisasi dan semangat Pak untuk terus berkembang dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat luar biasa. Kelas 2. Hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan ketua kelasnya memimpin doa di depan. Silakan. Oh. Harus semangat ya. Sebelum mulai pelajaran, kesepakatan kelas kita apa saja? Yang pertama sebutkan, tidak boleh mengobrol dengan sesama temannya saat pembelajaran saat bapak. Kita akan mempelajari benda di sekitar kita. Semangat, tepuk semangat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, kita akan pelajari benda di sekitar kita supaya kalian mengenal apa saja benda-benda mulai dari di kelas kita. Banyak sekali benda ya. Warnanya berbeda, bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda. Jadi macam-macam wujudnya. Dibedakan berdasarkan fungsi dan ciri-cirinya. Siswa akan menyebutkan berbagai macam benda di sekitar. Nantinya setelah kita mempelajari, kalian akan bisa menyebutkan berbagai macam benda. Kemudian itu untuk tujuan pembelajaran. Oke, apa saja benda yang kamu lihat di kelas? Apa saja contohnya? Kursi, meja,
bisa menjawab tuliskan ke depan dan disebutkan ya. Gamenya yang pertama, kartu panjang, perhatikan, berwarna coklat digunakan untuk menulis apakah aku. Pensil siapa yang bisa menulis? Oh, tuliskan ke depan. Tuliskan ke depan. Ayo, yuk, harus berani. Yuk, harus. Pensil, tuliskan pensil. Yang besar, biar temannya bisa melihat. Pensil, ayo. Yang besar. Padat apa lembut? Padat. Macam benda dan jenisnya dan ukuran. Ya. Oke. Berikutnya Bapak akan bagi kelompok. Kelompok yang ini namanya kelompok padat, kelompok cair, dan kelompok gas. Warnanya yang karena mereka mau menuliskan berbagai. Boleh dibuka, boleh dibuka. Awas sobek, awas sobek. Dibuka. Kasih, berarti Bapak kasih. Ini nanti. Nama kelompoknya di atas ya. Dikelompokkan berdasarkan padat dan cair. Padat ya. Di sini. Jangan nyetir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan memproses benda apa saja? Coba. Yang kalian gambar tadi ya. Ya. Ada pertanyaan di sisi. Silakan dituliskan nama dan kelasnya. Kemudian diisi pertanyaannya. Sudah itu. Ya. Yang cair. Kan ada. Dari sini. Yang ada di kelas. Ini yang ada di kelas. Ini dikelompokkan mana yang cair, padat, dan gas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan semuanya bisa berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya. Boleh pimpin doa. Siapa yang pimpin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan observasi, dilanjutkan dengan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Nah, di video kali ini saya juga ditemani bersama Bapak Asep Cahyadi. Assalamualaikum Bapak. Selaku pengajar praktik. Nah, alhamdulillah ya Pak, hari ini Bapak bisa hadir dan menemani saya dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bapak.
Oke, jadi langsung saja kita lakukan kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Bapak Budi. Baik Pak, tujuan di kegiatan observasi ini saya ingin mengajak Bapak berbincang-bincang hasil pengamatan pembelajaran yang dilakukan kemarin. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh kan? Ya. Baik. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya alhamdulillah lega dan senang karena proses pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar. Oke Pak, yang keduanya Pak tentang perasaan juga. Bagaimana sih perasaan Bapak ketika melaksanakan pembelajaran, kemudian ada seseorang yang mengamati di dalam kelas? Untuk perasaan ya lumrah ya namanya. Ketika pembelajaran biasanya tidak ada yang mengamati secara langsung, ya sedikit grogi karena tidak terbiasa diamati secara langsung ketika melakukan pembelajaran di kelas. Bisa diceritakan kembali Pak bagaimana proses pembelajaran kemarin? Kemudian bagaimana sih model pembelajaran yang Bapak lakukan? Saat pembelajaran kemarin ketika observasi saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Di awal pembelajaran saya terlebih dahulu memberikan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat pembelajaran tersebut. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran untuk menggali pemahaman awal siswa melalui game tebak benda. Dan setelah itu siswa saya ajak untuk mengamati video. Kemudian saya bagi ke dalam beberapa kelompok sesuai minat dan gaya belajar siswa. Siswa saya minta berdiskusi dan di akhir kegiatan diminta untuk presentasi di depan kelas. Pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan ya, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Pak ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Pak tentang hambatan. Apakah dalam proses pelaksanaan pembelajarannya Bapak menemui hambatan? Pasti ada hambatannya. Apa itu Pak? Waktu itu yang saya alami terkait kelengkapan media pembelajaran yang kurang memadai seperti gunting dan lem. Waktu itu setiap kelompoknya hanya ada 2 gunting dan 1 lem botol kecil, sehingga siswa jadi berebut, jadi suasana kelas jadi tidak kondusif. Selain hambatan ketika proses pelaksanaan, adakah hambatan lain yang Bapak temui misalnya pada siswanya? Terkait siswa yang hambatan yang saya alami, saya masih kesulitan mengkondisikan kelas menjadi lebih kondusif tadi karena masih ada beberapa siswa yang tidak fokus berdiskusi pada saat berdiskusi dalam kelompoknya. Melibatkan siswa gitu Pak ya? Kerjasama Melibatkan antar siswa di kelompoknya. Nah terkait hambatan-hambatan yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira alasannya apa ya Pak? Kok hambatan itu terjadi Pak? Mungkin menurut saya karena saya kurang persiapan dalam media yang saya gunakan. Saya kurang matang mempersiapkan media pembelajaran dan mungkin karena terbatasnya anggaran mungkin ya. Peralatan tadi Pak ya. Nah terkait hambatan yang Bapak sebutkan, kira-kira solusinya apa Pak yang terbayang di dalam pemikiran Bapak untuk meminimalisir atau menghilangkan hambatan tersebut supaya tidak terjadi di kedepannya Pak? Kira-kira solusi yang akan saya terapkan mungkin saya akan menyusun perencanaan yang lebih terstruktur lagi gitu, supaya saat pembelajaran berlangsung dengan kondusif
dan lancar. Dan untuk terkait anggaran, saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan atasan, dan saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain terkait media pembelajaran supaya bisa berbagi bahan ajar atau media ajar supaya nanti lebih efektif dan efisien pembelajaran. Pak, hambatan sudah bisa Bapak identifikasi, kemudian solusi juga sudah Bapak temukan. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan menerapkan solusi-solusi tersebut? Saya akan menerapkan solusi-solusi tadi ke pembelajaran berikutnya. Jadi secepatnya Ya. Pak ya. Baik Pak, luar biasa Pak, berdasarkan catatan saya sudah hampir semua hal-hal yang kita bicarakan ketika pra-observasi sudah tampak, walaupun memang ada hambatan-hambatan ya Pak ya yang ditemui ketika pelaksanaannya. Semoga kedepannya Bapak bisa menyempurnakan pembelajaran dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Oke, mungkin cukup itu Bapak hal yang ingin saya bicarakan dan ingin saya tanyakan. Mungkin dari Bapak sendiri ada hal yang ingin disampaikan? Ada Bu. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat sesuai dengan kebutuhan siswa dan gaya belajar siswa untuk diterapkan di kelas, karena bisa memenuhi kebutuhan siswa, minat belajar siswa yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, sehingga proses pembelajaran terpusat pada siswa. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak saya ucapkan atas waktu dan kesediaannya Ya, sama-sama. membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata sampai selesai. Oke, demikianlah kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata dalam coaching supervisi akademik. Dan saya ucapkan terima kasih pada rekan saya Bapak Budi Hertawan dan juga Bapak Asep Cahyadi. Terima kasih Bapak selaku pengajar praktik karena sudah bersedia menemani saya dan menyelesaikan tugas aksi nyata 2.3 ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.